pelaku ekonomi kreatif di Garut ternyata memang diminati di luar gitu. Ya, Sutra. Sutra ya. Ya, itu juga kemarin acara Dekranasda juga Tenun Sutra kita juara 1 malah juara. Memang sudah diakui gitu ya oleh nasional juga bahwa kita itu penghasil tenun sutra terbaik juga. Gitu. Kemudian dari Kria ini masih Kria ya. Iya, masih Kria. Kria fashion. Memang kalau di Garut itu Kria sama fashion kuliner itu udah kebentuk ya ekosistemnya. Jadi kemarin juga bambu Selawi itu juga sama dapat juara 1 juga terkait desain bambunya gitu. Bu, kalau itu yang kuliner apa aja Bu? Kalau jenis-jenis kuliner yang ada? Kalau untuk jenis kuliner kita kan terkenal dengan bakso aci. Oh, bakso aci? Iya. Bukan dodol. Dodol juga. Dodol kan udah legenda. Tapi untuk sekarang memang dodol mah emang udah pasti itu udah jadi kuliner Kabupaten Garut ya, udah dari dulu. Sekarang lagi makanya untuk tahun 2025 itu mengajukan ke kementerian itu untuk kota kreatif subsektor kuliner. Karena memang dodol, burayot itu udah di mata di luar sana sudah memang itu mah Garut gitu ya. Apalagi bakso aci sekarang Garut, siapa yang nggak tahu bakso aci, sampai tukang angkot aja tahu bakso aci yang viral kan seperti itu. Dan bakso aci juga kan udah meningkatkan perekonomian pelaku-pelaku usaha kuliner juga kan. Kayak seblak mungkin Bu. Iya, kayak gitu. Seblak. Oh, itu berarti itu buat si calon lah Bu ya, buat bisa masuk ke ranah pembinaan ekonomi kreatif di Dispabu seperti apa Bu? Nah, untuk itu saya kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan Indal juga sama. Jadi kan enggak, kalau di bidang ekonomi kreatif hanya sekarang saya baru 2 tahun ini baru tahap perencanaannya aja Pak. Kebetulan kemarin itu kita tahun 2023 itu kita merencanakan tentang rencana induk pengembangan ekonomi kreatifnya sebagai pegangan kita juga untuk nanti kedepannya seperti apa nih program kegiatannya tahun per tahun. Nah, kemarin baru kita itu menyusun Perbub aja sih, Perbub pengembangan ekonomi kreatif. Dan memang itu regulasi memang yang harus memang disegerakan untuk supaya kita punya dasar gitu ya untuk pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian sekarang lagi proses pembentukan komitenya, komite ekonomi kreatif, karena kita juga ekonomi kreatif juga tidak bisa berdiri sendiri. Ekonomi kreatif itu harus berbasisnya pentahelix gitu, semua orang terlibat, dari mulai akademisinya, dari mulai komunitasnya, medianya, terus bisnisnya, termasuk government-nya juga itu harus ada gitu. Itu Bu, kemarin tuh sempat dengar tentang gaming game itu masuk ke ranah ekonomi kreatif. Masuknya di kategori subsektor ekonomi kreatif, subsektor game. Malahan kan pemerintah pusat sekarang lagi fokus ke situ Pak. Sekarang keluar Perpres 14 kalau nggak salah 2024 untuk percepatan pengembangan ke arah game. Game-nya contohnya seperti apa Bu? Game itu bisa dijadikan edukasi juga, bisa dijadikan untuk promosi juga gitu. Contoh mungkin permainan daerah mungkin begitu. Iya, permainan daerah bisa dijadiin game gitu. Kemarin juga ada acara meet and greet juga dari komunitas game di Garut, kita diundang dan memang ternyata antusias sekali, ternyata banyak pelaku ekonomi kreatif yang memang skillnya ke sana gitu. Karena memang menurut kita game-game lokal itu sangat menarik mungkin dan bisa mendatangkan nilai jualnya lebih tinggi kan. Karena baru dari kalangan anak yang pekerjaan dewasa. Oke Bu, Ibu, saya mau menanyakan keterkaitan hubungan antar dinas. Soalnya kan tadi ada terhadap kelayakan kewenangan program kerja kedinasan. Bagaimana kriterianya, terus dinas apa aja begitu kan. Yang tadi pernah saya udah singgung ya. Iya, sedikit Bu. Jadi pengen diperjelas lagi begitu. Kebetulan kita selalu berkolaborasi karena memang ekonomi kreatif kan
tidak bisa berdiri sendiri. Kita berkolaborasi dengan Disperinda. Disperinda kan sama membina juga pelaku IKM-nya, industri kecil menengahnya. Diskop juga sama membina juga pelaku UMKM-nya, usaha mikro kecil menengah. Disperinda, kemudian Diskominfo. Kita kan subsektor ekonomi kreatif itu ada apa? Ada subsektor aplikasi, game kayak gitu kan masuk ke Diskominfo itu Bu. Aplikasi desain komunikasi visual, ekonomi kreatif itu mempunyai PIC gitu. Kalau misalnya aplikasi itu PIC-nya Diskominfo, kalau misalnya ranahnya teknologi ya. Jadi kita sama Indah juga sekarang itu berkolaborasi dengan kayak misalkan ada event-event, kalau misalnya pelatihan, kita juga kemarin juga Indah juga mengundang kita ke pelatihan rotan ya kalau nggak salah, ada orang Kalimantan yang berkunjung ke sini hanya untuk pengen dilatih sama orang Garut. Dia punya potensi rotan tapi pengen dikolaborasiin dengan kulit Garut, kan itu sungguh kreatif juga. Itu kan masuk ekonomi kreatif juga. Artinya dinasnya tuh Diskominfo, Disperinda, Diskop tuh Dinas Koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM. Itu perannya sebagai gimana aja Bu? Peran Diskop kan tadi Diskominfo udah, terus Disperinda udah. Kalau Diskop juga sama perannya seperti pembinaan juga, tapi lebih ke pelaku UMKM-nya sebenarnya. Pelaku UMKM-nya. Dari pemasaran mungkin Bu ya? Ya semuanya, dari mulai pemasarannya, dari mulai produksinya, produk-produk. Kalau Diskop itu dari mulai hal mikronya, dia menginkubasi UMKM yang memang baru muncul gitu. Kalau misalkan Indah mah IKM itu yang membina, dia udah ada sentuhan teknologi kan, industri kan, lebih industri. Kita juga film masuk subsektor ekonomi kreatif juga. Itu kalau film mungkin ke Diskominfo juga masih Bu atau enggak? Film kebetulan di sini dulu ada supportnya terkait khusus untuk film juga di kesenian. Ya itu bisa sama ekonomi kreatif, bisa sama Diskominfo juga bisa. Itu Bu, jadi kan ada yang dibina oleh oleh Disparbud, dan ada yang ikut sertakan dinas-dinas yang lain gitu, dinas terkait gitu kan. Kalau yang dikelola khusus oleh Disparbud, apa yang dibina oleh Disparbud? Kalau yang dibina Disparbud itu justru kalau berbicara ekonomi kreatif itu harusnya Disparbud itu harus ngebinanya untuk pengembangan SDM ke skill inovasinya sih sama-sama. Sebenarnya UMKM, IKM itu masuk sebenarnya masuk ekonomi kreatif. Cuma yang bagaimana yang kita bina itu pelaku usaha ekonomi kreatif itu yang mempunyai ide kreativitas, maksudnya beririsan sih. Kadang ada yang dibina sama Diskop juga, dibina sama Indang juga, kadang dua-duanya dibina sama Disparbud juga gitu. Jadi pemilahannya Disparbud ngebina ke arah SDM pengembangan skillnya. Kalau nanti Indang, kalau misalnya udah tahap ke industrinya kayak gitu seperti itu. Bu, kategori pelayanan umum tentang ekonomi kreatif, apakah bersifat mandiri atau tergabung dengan bidang lainnya seperti tadi gitu kan Bu ya? Di sisi meja ruang pelayanan di kantor Disparbud seperti apa? Regulasinya kalau Disparbud itu dengan Diskop terkait NIB-nya nih usaha, kemudian terkait hak kekayaan intelektualnya juga kita memberikan rekomendasi kalau misalnya pelaku-pelaku usaha mau mendaftarkan hak paten atau brand-brandnya mereka gitu. Kalau misalnya kebanyakan sih kalau ekonomi kreatif itu fotografi ya, desain komunikasi visual. Kalau misalnya Diskop itu lebih ke barang kayak kria, kuliner kayak gitu, lebih yang dibinanya lebih banyaknya yang ke situ. Diskop kalau ekonomi kreatif yang berbasis teknologi lah biasanya gitu memang. Kalau ekonomi kreatif harus udah berbasis teknologi. Betul. Nggak mungkin yang dagang
sosis gitu kita bina kan itu semuanya juga bisa gitu betul kayak gitu. Kayak orang yang jual gorengan Gorengan itu kan masuk sih ke perdagangan UMKM. UMKM Bu ya.